Bincang yang baik. Halo Sobat EH, balik lagi bareng aku Agus. Semoga kalian gak bosan-bosan ya lihat aku di sini, dengerin suara aku. Oke, sebelumnya gak bosan juga buat ngingetin kalau misalnya semua tim yang hadir di sini dalam keadaan sehat, jadi sudah mengikuti protokol kesehatan. Hari ini aku bakalan ngobrol-ngobrol sama dua orang yang tadi sebelumnya udah cukup lah perkenalan dan seru banget ceritanya. Oke, langsung aja mungkin diperkenalkan Akang dan Teteh dari mana? Halo, aku Sandy, aku humasnya YPBB. YPBB itu Yaksa Pelestari Bumi Berkelanjutan. Silakan. Saya Tiwi, saya PJ Toko Organis, staf YPBB juga. Ya, nah jadi teman-teman, hari ini aku bakalan ngobrol sama Kang Sandy sama Teh Sandy tentang sorry Kang Sandy sama Teh Tiwi Kang Tiwi sama Teh Tiwi tentang poin beli yang awet gitu. Nah terus sekarang nih aku lagi di Toko Organis, bener ya? Ya. Mungkin bisa diceritain sama teman-teman Toko Organis itu apa sih secara sejarah lah. Oke. Toko Organis itu tuh kita ada tahun 2014. Jadi Toko Organis itu bagian dari edukasinya sih YPBB. Nanti kalau YPBB, pengenalan YPBB mungkin Sandy ya. Oke. Gitu sih. Jadi kalau yang membawa wadah sendiri itu tuh bagian dari edukasi si Toko Organis. Jadi kalau yang belanja ke sini kita nggak sediakan kresek atau misting atau apapun. Jadi konsumen bawa wadah gitu sendiri. ya. Kalau misalnya belanjanya yang gede-gede terpaksa harus Iya, dipanggul. Betul. Atau kan nggak apa-apa, beli langsung sejarigen-jarigen. Wah, itu sekalian ya langsung. Mungkin itu jadi salah satu teknik marketing juga. Benar. Biar cepet laku, habis. Oke. Oh, berarti kalau misalnya untuk sejarah YPBB-nya mungkin bisa diceritain ke teman-teman. Mungkin ada yang baru dengar, baru nonton ini, Kang. Oke. YPBB sendiri berdiri sudah cukup lama ya, dari tahun 1993 gitu. Jadi mungkin lebih tua YPBB ketimbang Agus mungkin. Betul. Itu sebenarnya. Jadi YPBB sendiri kan kita punya kampanye, nama kampanyenya ya selaras hidup dengan alam gitu, atau gaya hidup selaras organis gitu ya. Gaya hidup organis itu bagaimana sih gitu. Nah, toko ini ada sebagai bentuk kampanye kita gitu. Bagaimana biar masyarakat pun teredukasi ya, biar beli itu nggak perlu bawa plastik, pulang juga nggak perlu bawa plastik. Mereka bawa wadah yang bisa diguna ulang aja gitu. Beli pakai botol, berikutnya kesini datang ntar beli juga pakai botol yang sama terus aja gitu. Nggak perlu dengan saset, nggak perlu dengan kemasan akhirnya gitu. Nah YPBB sendiri kita concern di Zero Waste sejak 2005 gitu ya, dan saat ini juga kita memiliki program yang namanya Zero Waste Cities gitu ya. Bagaimana pengelolaan sampah itu di-setup di kawasan berbarengan dengan YPBB gitu. Tentunya bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung dan kota-kota lainnya tentunya gitu. 2005 berarti udah sekitar 15 tahun ngurusin sampah-sampah yang kurang 93 sebetulnya. Oh, untuk Zero Waste maksudnya. Untuk Zero Waste ya. Untuk Zero Waste Cities. Oke. Nah, terus kalau di toko ini lumayan banyak juga ya barang-barangnya. Itu tuh apa aja sih, mungkin kan Toko Organis jadi salah satu campaign di YPBB nih. Nah, yang jadi highlightnya tuh produk apa mungkin Teh bisa di ini? Jadi gini, kalau dulu itu sebenarnya ini kayak display awal banget, karena di YPBB itu ada divisi Zero Waste. Nah, salah satunya itu adalah pelatihan Zero Waste Lifestyle. Di situ kan tentang mengelola organik. Pakai si Takakura dan Borbiopori. Terus kan banyak tuh yang peserta pelatihan nanya tuh, ini belinya di mana ya? Nah, kita suka kasih ini loh di A, B, C, D, tapi kadang-kadang itu standarnya nggak pas gitu tuh, atau terlalu jauh. Gitu kan. Nah, terus kadang-kadang juga yang udah kenal sama yang ngasih pelatihan, lu di sini tuh nggak ada jual gitu ya gitu. Awalnya begitu. Nah, terus kemudian akhirnya dulu itu si toko itu jualannya si Takakura sama si Borbiopori.
Yang Mungkin kayak bisa gitu. dijelasin Takakura tuh apa? Takakura itu jadi dia tuh kayak keranjang komposter. Keranjang komposter. Oke. Kebayang nggak? Kebayang. Keranjang cucian, Hmm. tapi dalamnya itu ada bantalan sekam. Oke. Terus starter itu tuh isinya itu gabah, tanah subur, dedak. Hmm. Nah itu. Terus diaktifkan dengan air gula atau Ya, air ya. cucian beras. Nah kemudian sampah-sampah dapur itu cincangin semua, masukin. Jadi kita nggak buang ke tempat sampah kan? Sampah organik berarti ya. Sampah organik. Oke. Nah bonusnya itu si starter itu, si Takakura itu jadi si kompos, bisa buat nanem. Tapi kan intinya adalah kita mengelola organik di rumah sendiri. Oke. Nah si Takakura itu sebenarnya untuk yang rumahnya sempit, nggak ada lahan. Iya. Gitu. Oh, Kebayang nggak? kebayang. Udah punya belum Takakura? Nah, jadi pengen punya sekarang Silakan, karena ada stoknya. oh ada stoknya. Maksudnya. Iya, berarti itu tuh dilakukan mulai 2014. Maksudnya ketika toko buka. Kalau yang si pelatihan si divisinya itu ya ada semenjak si YPBB ya. Oh, Kalau si oke. tokonya itu sendiri 2014. 2014. Dan dulu tuh modalnya tuh cuman 5 juta untuk buka toko. Jadi akhirnya selain si Takakura dan Borbiopori, jadi kita tuh yang komunitas. Oke. Misalnya kayak ada komunitas A, dia produksi tote bag. Sini dong, taruh sini nanti. Jadi kalau misalnya laku baru kita bayar. Iya, Ini iya. kan penuh, nah pelan-pelan yang kayak gitu. Konsinyasi berarti Iya, ya. sistemnya gitu. Dan itu produk-produk yang istilahnya Selokal sustainable. mungkin, ya. Dan punya apa ya? Ya jangka waktu si makainya tuh panjang gitu Iya, ya, iya, nggak benar. yang sekali pakai. Iya, iya. Iya. Karena kan namanya toko organis. Organis itu sebenarnya bukan yang organik atau apapun, tapi arti organis itu adalah selaras dengan alam. Oke. Gitu. Memang produk-produk toko itu masih banyak yang apa sih? Produk pabrikan lah ya. Belum selokal Sepenuhnya. mungkin, tapi pelan-pelan akan bergeser ke situ. Iya, Yang penting berproses sistem lah ya. belanjanya. Iya. Seenggaknya ya memang itu sih, karena memang mengubah si pola, Iya. mengubah mindset customer yang istilahnya yang jadi fundamental Iya, gitu. benar. Nah, ini juga Teh, mungkin ada yang cukup menarik buat aku. Tadi kan ngeliat-ngeliat juga tuh, ada menstrual pad. Iya. Itu tuh apakah karena aku nggak pakai? Aku pakai. Karena aku nggak pakai. Maksudnya seberapa banyak sih orang-orang yang sudah aware tentang produk ini? Nah, menstrual pad itu kita mulai jual tuh emang belum booming sih ya, emang belum booming, dan itu tuh masih yang dari komunitas juga, dia ada yang buat. Jadi di sistem titip tadi itu kan konsinyasi. Nah, itu lama banget. Tapi dengan yang ngetrennya zero waste, Iya. banyak sekarang. Peminatnya mulai Peminatnya banyak. lumayan banyak. Dan Iya, itu iya. sebenarnya kan kalau kayak gitu tuh jadi ngurangin sampahnya juga lebih banyak dong. Iya, apalagi itu masuk karena ke popok pembalut tidak bisa B3. Iya, Ah, betul. Sampah B3 juga. Iya. Untuk saat ini mungkin pengen ngobrol sama Kang Sandy juga nih. Lagi ngejalanin campaign apa nih, Kang? Campaign sebenarnya yang diusung ya PBB masih sama ya, seputar zero waste gitu. Cuman ada yang namanya Zero Waste Cities ya. Ini berkembangnya di Kota Bandung, ada di Soreang, ada di Cimahi, Kabupaten ada di Bandung. Kabupaten Bandung. Koreksi dikit dari manajer. Oh, Bu Manajer. Terus kita juga ada di Purwakarta, di Karawang juga. Cukup banyak Dan ya. akan Sumedang Dan ya. akan insya Allah berjalan lagi di beberapa kota lainnya gitu. Terus kita juga tergabung di PSF Azwi gitu ya, Aliansi Zero Waste Indonesia gitu. Isinya ada PPLH Bali, ada Ekoton gitu, teman-teman di aliansi gitu yang menjalankan campaign yang sama kurang lebih. Apa sih yang dilakukan sebetulnya ini lebih mengacu ke pengelolaan sampah di kawasan gitu, sistem pengelolaan sampah di kawasan itu. Selama ini kan jangankan untuk mengurangi, Betul. kita bicara dulu tentang penanganan gitu. Penanganan nih di kawasan nih, banyak kawasan yang sampahnya ya nggak ditangani, bahkan titik-titik sampah liar itu berjamuran. PR siapa sih sebetulnya itu?
Rumah tangga jelas PR-nya memilah gitu. Iya. Tapi di area penanganan ini siapa nih? Apakah semua warga harus buang ke TPS? Sementara TPS-nya juga nggak ada, misalnya gitu. Tiba-tiba karena nggak ada TPS atau jaraknya jauh, ya dibakar aja selesai. Dibakar itu kan bukan solusi juga gitu. Iya. Itu kan menimbulkan masalah buat lingkungan gitu. Iya. Terlebih satu orang membakar kali 10 orang membakar kali 200 orang kali 500. Kalau semua kota Bandung membakar sampahnya kan luar biasa kan gitu. Ini nggak bisa begini terus gitu. Yang kita tawarkan melalui Zero Waste atau Zero Waste Cities mudah sekali sebetulnya. Penanganan sampah mulai dari rumah tangga ini harus memilah, penanganannya harus bagaimana, pengangkutan juga harus terpilah. Betul. Pengolahan organik dengan menggunakan takakura di rumah itu untuk di rumah dengan skala 1-2 kilo sampah organik di rumah tangga itu bisa selesai di situ. Dan dipanen bisa 3 bulan berikutnya. Dan sampah organik nggak perlu keluar kok. Iya. Apalagi kawasan sudah menyiapkan organik yang tempat pengolahan organiknya yang baik gitu sebetulnya. Dan di sisi lain mungkin jadi meringankan TPS atau TPA untuk sampah-sampah organik Betul. ini ya. Bahkan selama ini kan masalah sampah di kita ini kan isunya tercampur, semua tercampur ya. B3 di sana, Betul. organik di situ, plastik di situ, semua tercampur gitu. Dan kalau sudah tercampur juga Susah. siapa yang memilah gitu? Iya. Malas juga ya gitu. Mungkin ada petugasnya tapi beresiko kan. Iya. Memilah itu ya penyakit dari sampah itu kan banyak ya gitu. Tercium bahkan terasa di tangan atau jangan-jangan masuk ke tubuh kita juga kan. Itu berbahaya. Betul. Karena masalah sampah menurut saya tidak seperti kita kalau kena pisau ya. Kalau bahasa saya, betul. kalau kena pisau di tangan kelihatan langsung berdarah gitu. Diobatin hari itu selesai. Tapi masalah sampah ini kan kita buang sampah sembarangan nanti efeknya 10 tahun berikutnya, 20 tahun berikutnya. Nanti cucu-cucu kita nih gimana gitu kan, kita nggak lihat lagi Borobudur tapi lihatnya Borobudur versi sampah plastik mungkin. Atau di laut kita nggak lihat pulau tapi pulaunya pulau plastik sampah gitu. Dan ini memang sudah terjadi saat ini begitu kurang lebih. Iya. Sebenarnya itu kekhawatiran banyak orang, tapi dan bahkan sudah terjadi. Gitu. Cuman ya cukup disayangkan ya Kang ya. Ya sejauh mana dengan ngelihat betul. awareness masyarakat kita gitu sebagai warga Indonesia, dan saya pun masih dalam tahap belajar gitu dalam hal pemilahan gitu, apalagi sampai pengolahan gitu. Ya sangat disayangkan ketika bahaya ini tuh pelan-pelan mengancam gitu. Betul. Karena memang ya itu tadi jangka panjang ya. Soal awareness mungkin dengan sekarang keterbukaan informasi mudah lah ya. Iya. Sekarang nyari internet bahaya sampah itu gampang kita bisa lihat gitu. Mungkin masyarakat sekarang jauh lebih melek ya dengan teknologi dan tahu lah gitu. Lebih daripada yang harus kita dorong adalah bagaimana fungsi peran pemerintah nih di sini gitu. Itu harus didorong gitu. Iya. Dan regulasinya untuk mendorong bagaimana produsen-produsen ini nggak melulu harus ngeluarin sampah plastik. Lu harus bertanggung jawab dengan sampah lo. Iya. Gitu. Kita butuh produknya. Iya. Kita beli sampo nih. Kita butuh samponya. Iya. Kita nggak butuh kemasannya sebetulnya. Makanya toko organis ini hadir untuk menghandle hal-hal seperti itu gitu. Mengurangi setidaknya gitu ya. Kalau ini dilakukan di banyak tempat, orang-orang mulai sadar dengan hal-hal itu kan itu sangat membantu. Ditambah dengan regulasi, keren it's gonna banget. be worse gitu. Jadi keren gitu. Iya. Jadi memang peran dan pemerintah tuh penting Sangat penting untuk mengubah mindset, untuk mengubah pola hidup masyarakat. Betul. Dan memang harus ya memang sudah Dan ada perda tegas. gitu. Dan memang tegas. Ya Pengawasan. kayak lampu merah kalau nggak ada polisinya kan orang akan Tetap aja bablas. terobos aja. Tapi kalau ada polisinya orang akan sama juga sebenarnya kalau yang di itu juga gitu. Memang harus penegakannya harus baik. Sekalipun bukan berarti ya kalau analogi TV tadi, sekalipun ada polisinya, labas saja kan gitu. Artinya ada kemungkinan bocor kan. Betul. Nah, makanya penegakan dan pengawasannya pun harus baik gitu tentunya gitu. Iya. Oke. Berarti YPBB sudah berjalan sekitar 27 tahun. Iya. 27 tahun. 27 tahun. Seumur aku lah. Ya beda 4 tahun lebih muda lah. Oke. Momen apa Kang yang mungkin bisa diceritain nih ke teman-teman yang bikin galau lah untuk Kang Sandy sendiri nih selama di YPBB? Momen di mana nih maksudnya selama menjalankan kampanye YPBB nih tentang sampah ke sebetulnya masyarakat. Saya nggak akan bicara dulu tentang orang lain ya, lebih bahwa sejatinya ya YPBB itu mengajarkan pribadi saya secara pribadi, entah mungkin dirasakan staf yang lain, bahwa
gila ya rupanya mengenai sampah bahayanya, bagaimana keberlanjutan, bagaimana isu-isu climate change, bahkan kita belajar juga tentang ekonominya gitu. Oh luar biasa gitu. Dan di PBB nggak cuma sekedar aktivis, tapi juga kita kuliah di sini teh. Kita diberikan ilmu, bahkan ilmu-ilmu yang saya juga nggak tahu gitu. Pelatihan berseri gitu ya. Tapi memang wawasan aku ini terbuka sekali. Bahkan sempat di satu waktu saya dapat pelatihan keberlanjutan waktu itu. Bagaimana kita jangan boros-borosin air gitu. Iya. Dan itu terbawa sampai rumah dan saya ragu untuk membuka keran air gitu. Saya takut boros gitu. Ini orang lain belum tentu dapat air yang senikmat atau sebagus dan sejernih yang saya punya gitu. Betul. Jadi hargai yang kamu punya gitu, maksimalkan yang kamu punya, jangan lu kapitalisasi. Jangan lu kapitalisasi, lu jual seenaknya dengan tidak bertanggung jawab, maksud aku gitu. Banyak orang yang lebih membutuhkan. Kembali bahwa ke Pancasila nomor 5 ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tanah air kita ya milik kita gitu. Kelola dengan baik, nikmati oleh rakyatnya gitu. Lu jangan kapitalis nah. Sorry ya. Jadi meleset deh. Tapi memang ya aku rasa kesadaran istilahnya keresahan seperti ini cukup penting untuk di-share karena ya dengan isu-isu yang tadi Kang Sandy ya utarakan gitu tentang climate change, tentang bahayanya sampah. Gitu. Jejak ekologis juga. Jadi ya PBB memang menganjurkan kita jauh sebelum pandemi ya COVID-19 ya gitu sekarang itu ya PBB mengajarkan kita sebaiknya banyak bekerja di rumah. Kenapa? Itu mengurangi jejak ekologis. Kalau kita bepergian menggunakan kendaraan pakai BBM kan. BBM itu dihasilkan dari fosil kan gitu. Dari minyak bumi gitu ya. Gitu. Dan mengganti minyak bumi itu kan nggak dalam satu hari, 10 tahun, 20 tahun, ribuan tahun bahkan gitu. Dan mungkin nanti saya meninggal juga, nanti saya jadi minyak bumi yang untuk kesekian ribu tahun baru bisa dipanen kan oleh siapa nanti yang akan memanennya gitu. Jadi kalau minyak bumi kita habis, fosil kita habis, mau gimana? Bagaimana ya? Tok plastik juga dibuatnya kan dari minyak bumi sebetulnya. Saya baru tahu Bang. Oh baru tahu nih. Kasih tahu deh Dewi. Gimana? Seni aja lah. Ya, kalau boleh bilang ya, apa di dunia ini, di bumi ini yang nggak dibuat dari minyak bumi? Bahan baku plastik itu sebenarnya dari minyak bumi. Wow. Minyak bumi dan air itu aja sih komponennya. Makanya dulu tuh ada yang kebijakan apa sih yang digerai-gerai kresek berbayar. Ya elah kenapa cuma 500 juta kek? Nah iya itu makanya. Dulu plastik seingat saya diciptakan saat itu ya, saya lupa tahun berapanya, untuk mempermudah memang. Untuk mempermudah orang bawa-bawa ini gitu. Tapi kenapa sekarang dimasifkan? Dengan mudahnya orang dapat plastik kan gitu di retail gitu ya, dengan mudah. Perwal ada tapi sayangnya tidak kurang kurang ketat itu. Kurang ketat lah gitu. Memang tidak boleh tapi malah saya ditawari untuk beli. Mau pakai plastik? Mau pakai plastik? Oh, enggak gitu. Kalau saya mau, Pak tambahin 1.000 lah. Kenapa gua mesti beli? Ada perwal mana disuruh beli kan aneh gitu. Ini kembali ke pengawasan juga. Maksudnya plastik ini kan bisa didegradasi di alam, ini kan butuh waktu. Betul. Kita juga jangan lupa ada false solution lainnya adalah plastik yang ramah lingkungan. Seberapa ramah lingkungan sih? Ada yang mau jamin itu? Gitu. Malah saya bisa bicara, saya lihat dengan mata kepala sendiri yang plastiknya itu dimasukin ke air terus dikocak-kocak gitu terus dia minum. Plastik ramah lingkungan katanya yang dibuat dari ubi katanya gitu. Ada kok gitu. Apakah singkong ya? Dari singkong. Apakah itu betul atau tidak ya mungkin dia bisa menjelaskan lebih jauh. Tapi kalau saya mau minum itu enggak. Kenapa nggak saya tanam singkong sendiri, saya makan singkongnya daripada dibuat plastik dulu. Betul. Jelas-jelas makanan. Iya, karena kayaknya mungkin aku bukan anak teknik sih, tapi ketika singkong terus jadi plastik gitu ya, kayaknya nggak bisa ngajakin teman-teman bahan kimia gitu. Itu butuh proses kan. Iya. Kita merubah sebuah bahan itu menjadi bahan yang lain itu butuh proses kan. Ada campuran apapun kita nggak tahu gitu. Ketika sebuah logo disematkan eco-friendly, disebutkan eco-green, disebutkan eco-eco yang lainnya, masuk Pak Eko misalnya, semuanya serba masuk Pak Eko. Ini indikatornya apa?
Ya, indikatornya Ekoenzim apa? juga bagus. Ya, jelas ekoenzim. Enzimnya kan dari buah-buahan. Iya. Jelas. Kita nggak perlu lihat, kita sama sekali bisa lihat dengan mata kepala sendiri ekoenzim dibuat dari apa. Gitu kan, dari buah-buahan ya teh ya, dari kulit buah jelas. Ketika bilang ini ekoplastik, udah ekoplastik gimana loh? Iya, itu banget kayak bertolak belakang ya jelas. Nah, banyak orang yang akhirnya karena kurang tahu, kurang paham ini ya. Oh ya ini karena eco friendly. Gitu. Malah ada di beberapa gerai Borma atau di sorry saya sebut merek. Di gerai Jogja, aduh sorry saya juga sebut. Terus di gerai Gria, sorry saya sebut merek lagi. Ada tas reusable katanya. Ini tasnya apa namanya? Kita selamatkan bumi. Padahal tasnya sendiri terbuat dari plastik. Iya. Seperti katun padahal di plastik. Jadi ya, aduh my god, gitu ya, ada masyarakat kita terlalu banyak dibodohi tanda petik. Jadi kita perlu, masyarakat nih bukan masyarakat bodoh kok, sebenarnya kritis kita tahu kok. Nah, pokoknya konsumen nih, si konsumen nih susah nggak sih buat akhirnya merubah mindset. Nah, itu pertama merubah mindset atau enggak ya yang dirasain deh sama Teh Tiwi selama jadi manajer toko nih. Mulai aja aku. Selama jadi manajer toko di toko organis nih, mungkin ya suka dukanya ketika ketemu customer tuh seperti apa sih? Nah, kalau sebenarnya kalau susah itu apa ya 11-12 lah ya, maksudnya gini, kita merubah mindset ya harus pelan-pelan, tapi kan gimana ya ceritanya ya, jadi kita tuh dari segi edukasinya ya yang datang pasti akan kita edukasi langsung, tapi terkadang kita lupa memikirkan dari segi bisnis. Keasikan ngedukasi, kampanye terus lupa bisnisnya. Iya, jadi iya, yang iya. itu ya. Nah kalau yang konsumen itu kadang-kadang gini, di sini sistemnya belanja mandiri. Oke. Jadi misalnya butuh, oh ini ada sabun nih berbagai macam aroma, ya kan? Berbagai macam aroma, terus udah gitu saya mau nyoba 1.000 kan bisa. Nah tapi kadang-kadang tuh yang orang akan ngambil, timbang sendiri dan bayar sendiri, ngambil kembaliannya sendiri. Sistem belanja mandiri toko. Oh berarti kalau misalnya ini mah kayak kantin kejujuran. Mungkin Zaman ya, saya. pernah dengar. Iya gitu, jadi iya, kayak gitu. udah. Nah tapi kadang-kadang tuh ada yang saya mau yang ini sekian kilo, saya mau yang ini sekian kilo, saya mau yang ini sekian kilo, cepat. Orangnya satu terus kudu mompa, ya suka duka ya. Tapi maksudnya pelan-pelan sih sebenarnya itu kayak yang dinikmatin sih ya, gitu kan. Terus terkadang tuh yang dulu belum booming zero waste atau baksor gitu, orang tuh datang gini, ini teh toko organis, iya, jual pupuk nggak? Terus kadang-kadang yang lihat jerigen dengan hand pump, toko laundryan kan? Aduh. Sering banyak orang-orang yang mispersepsi ya. Ya benar. Terus kadang-kadang juga yang karena mungkin padahal ini kita belinya jerigenan ya. Terus mungkin kurang aware, kurang apa ya, jarang melihat yang ngejual jerigenan. Mungkin ya, aku nggak tahu juga. Tapi kadang-kadang ada beberapa yang nggak terlalu percaya bahwa ini tuh isinya beneran nggak sih? Bukan curah kan? Iya. Nggak dicampur kan? Berarti ada apa namanya ya kurang percaya gitu. Padahal memang tujuannya itu biar kita mengurangi sampah itu ya. Jadi makanya berarti ini kalau misalnya beli sabun nih orang-orang bawa wadah tempatnya sendiri. Iya. Gitu. Jadi kita sekarang tuh lagi nyari langsung sekalian kan promosi kan. Jadi nyari produk-produk yang lokal, misalnya sampo lokal, sabun, minyak kelapa, yang kayak gitu-gitu loh. Jadi pengennya yang jejak ekologisnya terendah mungkin. Iya. Jadi kalau di luaran sana sekitaran Bandung nih yang mau kolaborasi atau mau nitipin di sini datang aja. Iya. Iya. Buat teman-teman dibukakan jalannya. Kalau misalnya ya kesusahan untuk mungkin ya nyari market. Iya gitu. benar. Kesusahan nyari market, terus ya mungkin bisa sharing-sharing juga kali ya. Iya, tapi kita tanpa kemasan. Nah, yang itu tanpa kemasan. Yang tanpa kemasan. Jadi benar-benar udah produk aja. Iya, kayak yang itu tuh dulu karena WFH ya, sekarang jadi camilan dikit. Ada tuh kerupuk jengkol. Kerupuk jengkol. Itu tapi rasanya beda. Jadi karena dia di jengkol di apa terus dijemur yang kayak gitu tuh. Dan mereka itu si mitra bawa toples sendiri ke sini terus kemudian ditimbang baru kita bayar.
tuangin ke toples kita. Ya, Jadi cara yang berbeda. nggak kalau misalnya ya istilahnya di snack-snack tuh apa sih bal-balan. Ya, Tuh, ada juga. Bawa plastik tapi Iya, dibawa balik tapi lagi. kan si plastiknya itu kan gede. Gede. Iya. Dan itu kita reuse, kita cuci sampai bersih, dijemur. Iya. Nah, kemudian reuse. Jadi nanti kalau seumpama ada yang misalnya kan kadang-kadang ke lapangan butuh plastik yang besar untuk nempatin apa, starter iya. atau apa. Kita pakai lagi. Pakai lagi. Nggak pakai Benar-benar. kresek Jadi plastik selama kecil-kecil mungkin, gitu. selama mungkin kita perjuangkan hidupnya itu. Iya. Hidupnya iya. itu. Hidupnya. Masa pakainya Mas. Iya, masa masa pakai. pakainya. Benar. Betul. Berarti memang aduh, Apa? nggak Kalau speechless. misalnya pengen buka toko organis yang kayak gini, nggak masalah dengan nama yang berbeda tapi dengan sistem yang sama. Kita senang banget. Pengennya tuh ada banyak toko-toko organis di seluruh Jawa Barat, seluruh Indonesia malah. Masuk Iya. ke pemukiman-pemukiman, gang sempit gitu. Iya, Wah. Iya, tapi dengan iya. memakai sistem kita gitu loh, istilahnya yang Dan tidak mengangkat menyediakan. produk lokal juga Iya, kan ya. iya. Memakmurkan nggak tahu juga sih. Sotoy banget. Tapi kan bisa jadi karena kadang-kadang yang lokal kan bingung mau Betul. memasarkannya kemana. Betul. Gitu loh. Tapi ya kayak makanan gitu kita nggak pakai MSG dan lain-lain. Jadi sesehat mungkin lah. Termasuk Walaupun- cemilan-cemilan yang tadi dibahas tuh nggak ada micin-micin. Nggak ada No kayak micin-micin club ya? peye itu ada dari ibu rumah tangga yang dia bikin peye tanpa micin-micinan. Titip, sok mangga, timbang. Kayak gitu. Jadi walaupun istilahnya mau titip produk yang makanan, tapi tetap dipilah juga ya. Iya, Karena kan nggak asal. iya, nggak cuman enak, tapi kan Iya, ada betul. faktor micin, ada faktor Dan lain, MSG di sana yang bisa mempengaruhi. Iya, betul. Padahal kan katanya micin enak ya. Iya, gitu. Tapi kan ya berbahaya Gitu juga. lah. Bener. Sama kayak bakar sampah. Nggak ketahuan setahun 2 tahun, nggak ketahuan penyakitnya 5 tahun 10 tahun baru. Iya. Rasa sebenarnya sama kan, beda tipis ya. Dari makanan ke sampah. Karena ya, Kebakar sampah. ke udaranya dapat, Iya. ke tanahnya juga iya pasti. Bener. Ke kitanya juga kan. Kita kitanya. kan hirup karbonnya juga Iya. kan. Dioksinnya kita yang dihirup juga. Memang sebahaya itu sampah itu ya. Ya, cuman ya kembali ya sejauh mana ke-awarean ini, kepedulian bahkan Iya. ke kejelasan informasinya kan masyarakat nggak tahu. Nggak semua orang tahu. Iya. Nah, mungkin biar orang tahu nih, harus ngapain, harus gimana. Yang pertama belanja ke toko organis. Oke. Di mana? Yang pertama belanja ke toko organis di Batik Uwit 1 nih gitu ya, di wilayah Sukaluyu gitu. Teman-teman bisa datang kecuali hari Selasa karena memang tutup. Senin Selasa tutup. Senin kita. Selasa tutup. Senin ya, Selasa gitu. tutup. Bukanya Rabu sampai Minggu jam 9 sampai jam 3. Betul. Oke. Karena kita membatasi juga Karena lagi Corona-coronaan, ya kan? Mengacu ke program Kota Bandung Kang Pisman ya gitu. Itu Iya. juga baik sekali gitu. Kurangi, pisahkan, manfaatkan. Terus lebih daripadanya ada teori yang 3R, reduce, reuse, recycle. Bahkan lebih awal kita harus refuse. Tolak dulu deh. Kalau memang sekiranya nggak butuh plastik nggak perlu juga sih. Iya. Gitu ya. Kalau memang bisa diambil tangan, pakai tangan, masukin tas sendiri juga gitu. Atau kita bawa tote bag sendiri juga lebih bagus gitu. Iya, Dan iya. toh memang kenyataannya sulit dihindari. Tapi setidaknya kita mampu mengurangi dari diri kita sendiri. Iya. Terus yang nomor 2, pilah sampah kamu di rumah. Organik yang mana, yang residu yang non organiknya yang mana. Yang organik ini kalau bisa dilakukan dikompos di rumah mudah kok caranya. Bukan cara yang kamu harus beli alat ratusan juta, Iya. bukan beli alat yang harus dipaten sekian lama. Cukup dengan mencampurkan tanah subur dengan organik kamu atau starter kompos selesai. Datang ke Segitu. toko organis untuk beli. Gampang Takakura. nyalain. Bikin keranjang takakura Iya. atau beli keranjang Iya. takakura. Tapi kadang-kadang gini loh. Simpel. Sorry aku cut. Hmm. Apa namanya? Kadang kan harga takakura emang 200.000. Hmm. Mungkin yang untuk pengen belajar mahal ya. Iya. Tapi dengan keinginan dia pengen mengelola organik, kadang kita yang tim toko suka nge-share manual takakura. Manual. Oh, Kamu kita pengen berikan. bikin sendiri nih? Ada. Bangga. Silahkan. Mudah kok, Iya. barang-bahannya juga mudah. Bukan bahan kimia gitu ya. Iya, Harus beli iya, di iya. toko kimia enggak.
beli dedak kan gampang gitu. Nah dedak itu yang kadang agak susah. Ya sekam juga datang ke Lembang atau ke Cihapit, toko-toko tanaman kan Banyak lah ya. Banyak. dengan mudah sebetulnya. Kemauan. Tah, Guys, eta. kemauan guys. Ya kadang-kadang juga masalah utama kadang milah sampah di rumah. Hmm. Ini yang jadi kadang polemik di rumah. Mungkin yang biasanya ibu-ibu yang paling ibu rumah tangga ya, yang paling concern di rumah tuh. Jadi udah dipilahin sama si ibunya, si bapaknya atau anaknya yang main masukin lagi Iya, gitu. Nah, itu iya. juga kan perlu penguatan di rumah Iya. juga. Yang penting konsisten sih sebenarnya Dan lama-lama. nggak bau juga. Kalau bilang Kalau takakura dipisah. disimpan di rumah memang disimpan di rumah dan itu nggak meninggalkan bau. Nah itu pun aku kemarin sempet ya dikit aja sih. Mhm. Katanya ada yang kemarin datang juga dari Plastaval, terus ngobrol-ngobrol terus sampah organik tuh harum katanya. Iya. Jadi ya kalau yang sampah bau itu karena sampahnya dicampur. Ya, Betul. kecampur. Gitu, kecampur makanya bau. Tapi kalau misalnya pure ketika udah dipilah dan cuma organik doang tuh baunya harum katanya gitu. Iya. Mhm. Berarti bisa datang lah ya ke toko organis kalau Silakan. misalnya buat teman-teman yang Rabu sampai Minggu. biar ya pengen ngobrol-ngobrol juga lah ya Bisa. tentang produk-produk atau enggak mungkin tadi takakura itu kayak gimana. Mhm. Nah terakhir nih Kang Teh Mhm. tentang apa namanya, mungkin sekarang tuh banyak banget nih orang-orang ya nggak memikirkan yaitu si lifetime ketika beli sesuatu, beli barang. Belum memikirkan mungkin, bukan Oh tidak iya, memikirkan. tidak, ya belum Belum. memikirkan karena Harus ya berpikir positif. oke, positif. belum ke arah sana. Nah mungkin bisa dibagi hal kecil apa yang mungkin bisa teman-teman lakuin Biar di bisa rumah. merubah. Sekarang gini, aku ngambil contoh menstrual pad. Bayangin aja kita kalau pakai pembalut biasa, biasanya 5 hari dan 1 hari 3 kali. Jejerin deh itu. Ada sekian banyak yang terbuang dan sampah dan nggak bisa B3 masuknya kan. Betul. Nggak bisa diapa-apain Tapi lagi. dengan men's pad yang kita cuci ulang dan lain-lain, jejerin deh. Nah berarti kita kan harus ya mau nggak mau ya harus berubah. Masa kita harus menghasilkan terus sampah. Dan itu B3. Iya. Itu yang dari men's pad ya masih Iya. banyak banget, mungkin Masih sampai banyak besok pagi nggak kelar deh kalau Iya. ngomongin. Karena isu ini Tapi emang harus pelan-pelan. Yang penting kita punya rasa bersalah ketika kita menghasilkan sampah. setuju, sepakat. Itu tuh Rasa udah bersalah. satu perubahan yang bagus. Yang Iya. penting rasa bersalah aja. Aduh, aku nyampah. Nah. Nah, itulah. Ketika aku itu nyampah. tidak hadir di suara hatinya, berarti Cuek, ya lempeng. tanya lagi sih Mm-mm. gitu. Mau Kayak gitu tetap sih. kayak gini atau enggak? Iya, Oke. iya. Aduh, terima kasih banyak Kang Sandy, Mm-mm. Teh Tiwi Yap. atas ya ngobrol-ngobrolnya, sharingnya tentang toko organis dan juga YPBB. Oh, mungkin bisa promote sosmednya? Oh ya, buat teman-teman yang mau follow medsosnya YPBB, ada YPBB Bandung di Instagram. Terus kita juga ada di Facebook. Jadi apapun tentang YPBB teman-teman bisa lihat. Khususnya sih lebih banyak bakalan di Instagram. Karena memang Instagram. saat ini kan lagi happening lah ya, Iya. Instagram masih jadi salah satu. Kan Dan juga Twitter juga, kita ada Twitter. Oh, Twitter juga, Facebook ya, itu YPBB. generasi Ya, Apa masih aja? kemarin memang tapi masih aktif juga Masih. gitu. Tapi Mm-mm. kita ada di 3 medsos besar itu sebenarnya. Oke. Sama toko organis YPBB ya. Sama toko organisasi YPBB. Oh, beda Instagramnya. Instagramnya. Beda dong. Oke. Jadi teman-teman nanti- bisa lihat Ntar bingung produk-produknya. orang-orang kalau disamain. Iya. Gitu. Buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak tentang YPBB, tentang kampanye-kampanyenya, ya bisa kayak poin yang tadi YPBB disebutin. Bandung. Ya. Tertarik berkolaborasi dengan mendapatkan pelatihan-pelatihan dari kita Atau atau menjadi tertarik relawan. menjadi relawan kami. Ayo silakan datang kantor kami di Batikwit 1 di Sukaluyu. Siap, gitu. Terima kasih banyak. Kesimpulannya mungkin tadi udah lah ya. Itu udah cukup padat banget, cukup bagus gitulah. Jadi aku pokoknya itu sih satu hal yang aku rasa penting buat teman-teman, ngerasa bersalah. Kalau misalnya itu nggak ada ya Pelan-pelan. Kalau Tapi misalnya itu saat penting ini sih menurutku. belum punya rasa bersalah ketika menghasilkan sampah, pelan-pelan nanti mungkin 2 hari 3 hari, sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun akan ketemu
hidayah. Dan tentunya ada yang saling Jadi kita nggak bisa mengingatkan. nge-push juga. Ya, Ada iya. yang saling mengingatkan. Ada yang saling mengingatkan. Harus gitu. Soalnya penguat ini kan saling Mempertebal iman. mengingatkan. Hmm. Jadi kadang kita sudah di luar murtad gitu ya, pakai lagi plastik kayak gitu, datang ke PBB lu diingetin lagi. Masih aja pakai kayak gini. Itu perlu ada yang penguat itu gitu. Iya. Oke. Terima kasih. Oh iya, Kang Teh. Jadi sebelum ditutup itu kita ada jargon Oh, jangan. ikutan Oke, ya. oke, oke. Nanti tim yang di belakang juga ikutan. Oke. Nah, jargonnya itu nanti aku bilang Joget nggak? enggak. Oh, seru. Ngajakin TikTok. Nanti aku bilang Earth Bandung. Hah, Terus nanti tangan kayak gini. Ini aksiku. ini aksiku Connect to Earth. connect to earth, Raise your voice for nature. raise Oke. your voice for nature. Oke. Iya. Sambil lihat ke kamera ya. Oke, siap. Oke. Yang lainnya? Siap. Yang lainnya siap tim huru-hura. Huru-hara. Earth Bandung. Ini aksiku, connect to earth, raise your voice for nature. Terima kasih Kang Sandy, terima Siap, kasih Teh sama-sama. Dewi. Mudah-mudahan kita bisa berkolaborasi lah ya ke depannya. Insya Allah Siap. kami tunggu juga. Untuk meningkatkan awareness biar kita semua bisa sama-sama menyelamatkan bumi. Amin, insya Allah. Amin. Ya. Teman-teman, terima kasih udah dengerin sampai akhir. Terus semoga kalian gak bosen juga. Cek-cek juga di Spotify, di YouTube, atau Bandung. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye. Saya liatin mana nih, bye. Ahihihihi. Terima kasih Sobat EHA udah dengerin episode ini sampai selesai. Kamu bisa klik video lain yang ada di layar atau link yang ada di deskripsi agar kita bisa jadi konsumen yang cerdas. Oke.